Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia untuk Bapak dan Ibu. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Diasya Wardani, calon guru penggerak Angkatan 11, guru SMA Negeri 1 Pecangaan, Kabupaten Jepara. Kemudian saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Sudianti dan pengajar praktek Bapak Heri Kusdianto. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Untuk validasi tindakan yang salah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif dan mengakui serta mengenali kebutuhan murid yang akan memperbaiki hubungan murid. Dalam tahapan menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Untuk kasus 1, Alfat ketahuan bermain game di kelas saat pembelajaran berlangsung. Guru memanggil Alfat ke ruang guru untuk menegur dan memberikan pembinaan agar Alfat memahami pentingnya fokus dan tanggung jawab dalam pembelajaran di kelas. Berikut adalah skenario kasus 1. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Fat. Baik Bu. Silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Alfat tahu tidak kenapa Bu Dia panggil ke sini? Iya Bu, saya tahu karena saya bermain game pada saat pelajaran Budia berlangsung. Oh begitu ya. Jadi menurut Alfat, apakah Alfat bermain game di kelas itu perbuatan yang benar apa salah? Sebetulnya itu termasuk perbuatan yang salah Bu. Saya khilaf dan saya ingin meminta maaf Bu. Baik, karena kamu sudah tahu bahwa itu salah, dia juga memaafkan. Nah, kemudian setelah ini Alfa sudah paham ya, tidak akan melakukan kesalahan lagi. Baik Bu, saya paham. Ya, karena semua manusia juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang terpenting setelah itu kita tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ya. Sekarang dia pengen tahu kenapa kamu bermain game di kelas, apa alasannya? Nah, begini Bu, pada saat pelajaran Budia berlangsung, saya merasa bosan Bu di tengah pelajaran. Kemudian saat saya membuka HP itu notifikasi game dari HP yang saya sukai itu muncul Bu. Jadi saya tergiur untuk membukanya dan saya berpikir untuk menghentikan jenuh saya sejenak. Seperti itu. Jadi sekarang dia tahu kenapa Alfat bermain game. Nah, setelah ini bagaimana cara Alfat melakukan
perbaikan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan. Baik Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan lebih fokus dan aktif dalam pembelajaran. Baik, kita berbicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang sudah kita percaya, mana yang sudah kamu lakukan dan mana yang belum. Kira-kira keyakinan apa yang belum kamu lakukan? Keyakinan kelas yang belum saya lakukan yaitu tentang fokus dan aktif dalam pembelajaran. Baik, terima kasih. Berarti kamu masih mengingat tentang keyakinan yang sudah kita buat di kelas ya. Kemudian menurut Alfa, apakah semuanya sudah dijalankan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum sepenuhnya saya jalankan. Nah, lalu untuk sekarang ini, untuk menjalankan semua keyakinan kelas kita, untuk kedepannya supaya menjadi lebih baik, apa rencana Alfa saat ini? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan kemudian saya akan fokus dan aktif serta tidak bermain HP lagi di kemudian. Iya, semoga Alfa bisa melaksanakan rencana-rencana itu ya. Kemudian ketika di kemudian hari Alfa melihat teman-teman yang bermain game di kelas, bagaimana yang bisa Alfa lakukan Itu saya akan menegurnya dan menasihatnya. supaya semuanya bisa fokus ikut pembelajaran dia ya. Ya, Baik, terima kasih Alfa sudah mau menemui dia. Jadi mari kita bersama-sama untuk senantiasa memperbaiki kesalahan kita agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Nah, tetap semangat untuk belajar, tolong jangan diulangi kesalahan yang sama ya. baik Bu, saya siap. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Saya pamit ya. Ya. Untuk kasus 2, Ripka adalah anak yang pandai di kelasnya. Namun, akhir-akhir ini, ia sering memberikan contekan ulangan ke teman-temannya. Tindakan ini dilakukan karena ada paksaan dari teman-temannya, sehingga ia terpaksa memberikan jawaban untuk disalin teman-temannya. Berikut skenario kasus 2. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Ripka, silakan masuk. Silakan duduk Ripka. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya Ripka sekarang? Alhamdulillah Bu, baik. Bu Dia gimana kabarnya? Dia juga alhamdulillah baik. Ripka sudah tahu ya mengapa hari ini dipanggil Budia? Iya Bu, saya tahu karena tadi saya memberi contekan kepada teman saat ulangan. Baik. Nah, Ripka sudah tahu kesalahan Ripka dan Budia sudah memaafkan. Lalu apakah menurut Ripka yang dilakukan itu perbuatan salah apa benar? Menurut saya salah Bu, karena saya telah memberi contekan saat ulangan. Bagus, Ripka sekarang sudah tahu kalau itu perbuatan salah. Berarti setelah ini Ripka menyadari tentang kesalahan yang Ripka lakukan. Iya Bu, saya menyadari. Tapi bagaimana kalau teman-teman memaksa saya Bu? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau boleh Budia tahu alasan kamu melakukan tindakan itu apa? Coba ceritakan dulu ke Budia. Tadi saat ulangan, mengerjakan ulangan harian dia, saya sudah fokus Bu untuk mengerjakan, tapi teman di belakang saya
mengganggu saya dan menanya-nanyakan tentang jawaban, Bu. Saya awalnya tidak ingin memberi jawaban, Bu, tapi karena saya diancam-ancam, jadinya saya memberi jawaban, Bu. Oh begitu ya. Sekarang dia tahu alasanmu memberikan contekan pada saat kondangan. Lalu kira-kira apa rencana kamu setelah ini untuk memperbaiki kesalahan? Coba ceritakan dulu ke Budia. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu, karena menurut saya itu merugikan diri saya sendiri dan merugikan teman-teman. Karena kalau nanti mereka tetap menyontek saya, mereka akan kebergantungan kepada saya, Bu. Nah, baik. Nah, kamu sudah tahu baiknya bagaimana. Kemudian mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Ripka, ingat tidak keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Ingat, Bu. Berarti kamu masih ingat ya tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, setelah ini mari kita melaksanakan keyakinan kelas kita untuk kedepannya, semoga menjadi lebih baik lagi. Lalu apa kira-kira rencana Ripka setelah ini? Setelah ini saya tidak akan lagi memberi contekan kepada teman-teman, Bu, dan saya akan melaksanakan tanggung jawab saya sendiri untuk mengerjakan ujian harian, dan saya tahu itu saya akan lebih percaya sama diri saya dan begitu juga teman-temanku. Nah iya, semoga bisa dilaksanakan ya yang direncanakan Ripka, dan Budia juga berharap semoga Ripka bisa memberitahu teman-teman dan mengingatkannya tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dan mengajakkannya untuk melaksanakan keyakinan tersebut. Ya, Bu, nanti kalau ada teman-teman yang menyontek lagi, saya akan ingatkan, Bu. Ya, terima kasih. Baik, setelah ini mari kita sama-sama senantiasa memperbaiki kesalahan kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetap semangat belajar ya Ripka ya. Sekarang sudah bisa kembali ke kelas kembali. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zidadi Alfat. Saya dari kelas 12 F3. Saya sangat senang apabila berdiskusi dengan Budia. Kedepannya, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama serta fokus dan aktif dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripka Amelia Sregar dari kelas 12 F10. Di sini saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Budia tentang kesepakatan kelas, yaitu dilarang memberi contekan pada teman saat ulangan. Sekarang saya semakin percaya diri dengan diri saya sendiri bahwa pentingnya untuk mempercayai diri dan kemampuan sendiri. Saya bersepakat, saya berkomitmen untuk lebih percaya dengan diri saya sendiri dan melakukan tanggung jawab saya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.